على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubinun an ibudullaha wattaquhu wa'ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Alam taruh ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan. Sesungguhnya kami arsalna mengutus kami Nuhan kepada kanjeng Nabi Yunan Nuh ila qaumihi, diutus kepada siapa? Ila qaumihi, kepada kaumnya kanjeng Nabi Yunan Nuh. Untuk apa? An anzir qaumaka. Jadi Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Yunan Nuh untuk memperingatkan kaumnya kanjeng Nabi Yunan Nuh alaihi salam. Kenapa kok diperintahkan untuk memperingatkan kaumnya? Karena kalau tidak diperingatkan kaumnya itu min qabli ayyatiyahum adzabun alim, dikhawatirkan azabnya Allah akan datang. Makanya min qabli, sebelum datangnya, ayyatiyahum, datangnya apa kepada mereka? Adzabun alim, azab yang amat pedih. Jadi kanjeng Nabi Yunan Nuh ini seorang nabi juga seorang rasul. Rasul pertama kali adalah kanjeng Nabi Yunan Nuh alaihi salam. Qol, berkata kanjeng Nabi Yunan Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum, sesungguhnya aku ini spesial untuk kalian, khusus untuk kalian, nadhirum mubin, sebagai peringatan yang nyata, sebagai pemberi peringatan yang jelas. Jadi kanjeng Nabi Yunan Nuh ini diutus hanya untuk kaumnya saja, spesial edition untuk kaumnya kanjeng Nabi Yunan Nuh sendiri. Apa yang diperingatkan? Untuk apa kanjeng Nabi Yunan Nuh memperingatkan? Dengan cara apa kanjeng Nabi Yunan Nuh memperingatkan? Untuk apa? Supaya terhindar dari azabnya Allah. Dengan cara apa? Ani abudullah, maka sungguh-sungguh menghambalah diri kalian kepada Allah. Sadar diri bahwa kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Apa tugasnya hamba Allah? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lain, tidak ada bukan, tugasnya Abdullah itu, tugasnya hambanya Allah itu hanya untuk beribadah. Tugasnya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita sadari. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menjadi Abdullah. Wattaqu, dan bertakwalah
kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Mematuhi, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Taat kepadaku maknanya taat juga kepada Allah. Hakikatnya taat kepada Kanjeng Nabi Nuh itu hakikatnya taat kepada perintah Allah. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini adalah Abdullah dan bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan taat kepada Kanjeng Nabi Nuh yang hakikatnya taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita yaghfir lakum, pengampunan bagi kalian, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Kok dari dosa-dosa? Kok enggak semua dosanya diampuni? Kalau dosa antara hamba dengan Allah, pasti Allah ampuni. Namun Allah akan mengampuni dosa antar sesama manusia apabila antar sesama manusia itu memaafkan satu dengan yang lainnya. Terus apa yang Allah berikan lagi? Wa yu'akhirkum, dan Allah akan menangguhkan ila ajalin musamma, kepada ajalnya, pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ajalnya ditangguhkan oleh Allah, diperpanjang oleh Allah. Umurnya panjang. Panjang di sini maksudnya barokah umurnya. Semakin panjang umurnya seseorang, semakin barokah apa yang dilakukan. Itu namanya barokah umur dari Allah. Panjang umur terus bertambah pula amal kebaikannya, itu namanya barokah umur. Inna ajalallah, sesungguhnya ajal yang ditentukan oleh Allah, idza jaa, ketika datang apa itu ajal, la yu'akhkhar, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian semua itu mengetahuinya. Jadi sebetulnya kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah datang, sebelum datang bisa. Kita memohon kepada Allah untuk panjang umur, bisa. Allahumma tawil umuruna, bisa. Maksudnya panjang umurnya, namun dalam kehidupannya bertambah pula kebaikannya. Banyak cara supaya kita panjang umur. Salah satunya yaitu dengan cara bersilaturahmi. Qala rabbi inni, berdoa Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, rabbi inni, ya Rabb, sesungguhnya aku ini da'autu qaumi, berdakwah kepada kaumku, mengajak kepada kaumku, lailan, di waktu malam, wa nahara, dan di waktu siang. Jadi Kanjeng Nabi Nuh berdakwah, mendoakan umatnya malam dan siang hari, tidak ada hentinya, berdakwah terus Kanjeng Nabi Nuh. Falam yazidhum, maka tidak ada tambahan bagi mereka, du'ai, kedekatan kepadaku, illa, melainkan firoro, mereka tambah menjauh dariku. Jadi du'ai bisa dijadikan ajakan, bisa dijadikan dekat. Dimaknai dekat, dimaknai ajakan, bisa. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Nuh mendoakan kaumnya, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, menyadarkan kaumnya bahwa kaumnya itu adalah hamba Allah yang harus takwa kepada Allah, menjalankan atas perintah Allah dan menjauhi atas larangannya,
dan harus taat kepada Rasulnya, kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Namun apa yang Kanjeng Nabi Nuh terima bukan malah tambah mendekat, namun tambah menjauh. Banyak contohnya. Jadi kalau masalah kebaikan kadang perlu kesungguh-sungguhan dalam mendakwahkannya, dalam mengajaknya. Bukan cuma hanya mengajak saja, namun juga harus mendoakan. Apa kata Allah? Ud'uni stajib lakum. Ada yang memaknai berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan istijabah doamu. Ada yang memaknai lagi ud'uni, mendekatlah kamu kepadaku, pasti semua kebutuhanmu, keinginanmu aku istijabahi. Jadi maknanya ud'uni bisa berdoa, bisa mendekat. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah pasti tahu kebutuhan kita itu apa. Yang menjadi yang terbaik buat kita Allah tahu, dan pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Sama kita bersahabat. Ada sahabat dekat. Kalau kita tambah akrab, tambah dekat, pasti kita tahu dia itu sifatnya seperti apa, dia itu punya uang atau tidak, dia itu anaknya orang kaya atau orang miskin. Semakin dekat, semakin tahu. Sama, kita semakin dekat kepada Allah, semakin mendekat kita kepada Allah, Allah semakin tahu apa yang terbaik buat kita. Padahal Allah itu maha tahu, namun Allah lebih detail perhitungannya buat kita yang berproses untuk mendekat kepada Allah. Bukan yang cuma bodoh ya, bukan cuma orang bodoh yang menjauh, bukan cuma orang yang goblok yang menjauh dari ajakan Allah, namun kadang kita yang pinter, kita yang punya ilmu bisa aja tambah menjauh dari Allah. Karena apa? Tidak ada hudan bagi mereka. Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Semakin bertambah ilmu seseorang namun tidak ada tambahan hudan dari Allah, maka yang mereka terima tambah menjauh dari Allah. Tambah pintar, tambah banyak pengalamannya, tambah banyak ilmunya, namun tidak ada hudan, tidak ada petunjuk, tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka tambah menjauh dari Allah. Perasaannya tambah dekat sama Allah, hakikatnya tambah jauh. Kenapa? Mengentengkan syariat-syariatnya Allah. Gak boleh kita tambah dekat kita sama ulama, tambah dekat kita sama kiai, tambah dekat kita sama habaib, tambah takdim kita pada beliau. Jangan tambah kurang ajar. Tambah akrab kita sama Allah, tambah qorib kita sama Allah, tambah tawadu kita sama Allah. Takut kalau amal-amal kita tidak diterima oleh Allah. Jangan besar kepala. Tatkala kita beribadah, kita sombong, ujub dengan ibadah kita, tambah jauh dari Allah. Supaya tambah dekat, sadari bahwa kita ini adalah Abdullah. Tugasnya Abdullah hanya beribadah kepada Allah, hanya mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Wa'atiun, dan kita harus taat kepada para nabi kalau dulu. Kalau sekarang para ulama, para kiai, para habaib yang memberi petunjuk kepada kita harus taati. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah kanjeng Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah dihapus dosa-dosa kita, Allah akan memperpanjang umur kita. Maksudnya barokah umur. Semakin panjang umur kita, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Syaratnya supaya kita panjang umur,
Syaratnya supaya kita dimaafkan, diampuni dosa-dosa kita, syaratnya kita harus menyadari diri kita bahwa diri kita itu hamba Allah yang tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Itu nomor satu. Sadari bahwa kita ini Abdullah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada nabinya, kepada rasulnya. Sekarang taat kepada guru, kepada kiai, kepada ulama, kepada habaib yang ngasih petunjuk kepada kita. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya